we don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di videoku. Pada kali ini saya akan memberikan ilmu sederhana bagaimana cara untuk mengkonfigurasi sebuah IP dengan menggunakan WiFi atau kabel atau melalui command prompt. Sebelum itu, langkah pertama kita harus menentukan IP address terlebih dahulu agar pada saat konfigurasi memudahkan dalam penentuan, atau kita tidak boleh untuk berbeda IP karena pada kali ini akan menggunakan kabel, maka IP kita harus ditentukan dan harus bersubnet sama. Nanti kita tunjukkan bagaimana topologi jaringannya ya. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.52.0/28. Untuk melihat host dan netmasknya, kita bisa melihat di tabel CIDR. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan nih ya teman-teman. Dan mari bersama-sama kita menghitung IP yang sudah ditentukan tadi ya. Jadi untuk di sini karena kita menggunakan /28, maka hostnya 16, dan untuk subnetnya kita dapat 255.255.255.240. Nah, untuk menghitung 240-nya kita bisa lihat dari tabel referensinya ya. Jadi berapa sih angka yang bisa menghasilkan 240 ini? Nah, kita bisa melihat dari tabel referensinya. Jadi ada angka 128, ada 64, ada 32 dan 18. Jika ditambahkan maka akan menghasilkan 240. Maka dari tabel referensinya itu akan membentuk pola di mana jika angka itu bisa ditambahkan atau angka itu hidup, ditandakan dengan kode biner 1. Jadi jika yang tidak bisa ditambahkan atau bukan angka hidup, kita kodekan dengan 0. Jadi seperti itu. Langsung saja kita masukkan ke tabel yang atas. Nah, di situ kita bisa untuk memasukkan nilai X dan nilai Y. Di sini untuk keterangan nilai X, nilai X adalah atau menghasilkan angka 1 pada okta keempat, dan untuk nilai Y adalah menghasilkan nilai 0 pada okta keempat. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, maka kita langsung aja bisa merumuskannya ke nilai subnet, host, dan blok subnet. Tapi sebelum itu saya akan merubah dulu dari IP networknya sesuai dari IP yang tadi kita buat tadi. Jadi IP networknya yang pertama ada 52.0, kemudian untuk IP awalnya diawali dengan 1 ya. Jadi untuk selanjutnya bisa di scroll aja ke bawah. Untuk rumusnya sendiri sudah saya sediakan, tinggal langsung aja di scroll ke bawah. Untuk blok subnetnya juga jangan lupa dibenarkan ya. Jadi untuk blok subnetnya kita sampai 16. Karena hostnya kan udah ditentukan dari awal 16. Ini untuk contoh tabel CIDR-nya, teman-teman bisa copy aja atau bisa dilihat aja gitu buat referensi kalian. Jadi untuk berikutnya kita menghitung subnet, host, dan blok subnet. Untuk host kita hitung dari 2 dikuadratkan X, kemudian untuk host kita hitung dari 2 kuadratkan Y, kemudian dikurangi 2. Untuk 2-nya itu diambil dari IP network dan IP broadcast itu ditambah, karena 2 itu nggak dipakai. Nah, untuk blok subnetnya kita hitung dari 256 dikurangi 240. Nah, karena kita sudah menentukan IP-nya, maka langsung saja kita membuat topologi jaringannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja praktekkan konfigurasi IP ini. Karena di sini kita menggunakan WiFi untuk praktek yang pertama, maka langsung saja kita masuk ke IP dari WiFi yang akan kita gunakan. Langsung saja ke browser dan kita ketikkan 192.168.0.254. Itu adalah IP dari WiFi kita, yaitu bernama tenda. Kemudian kita masukkan passwordnya. Untuk tampilan setelah memasukkan passwordnya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke network, kemudian kita masuk ke LAN setting. Nah, di sini kita akan merubah IP address-nya menjadi 192.168.52.3. Kemudian subnetnya kita ubah menjadi 240. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita coba dulu apakah sudah terkoneksi. Nah, jadi untuk IP ini
kita ubah. Kenapa? Supaya nanti pas kita menggunakan kabel kita bisa terhubung. Jadi nanti untuk IP address ininya bisa sebagai GWS-nya ya, supaya bisa terhubung. Oke, untuk berikutnya kita langsung saja masuk ke settingan. Kita tunggu dulu. Kemudian kita masuk ke change adapter. Kemudian ke WiFi, ke advance, lalu ke IP4 untuk kita men-setting dari IP yang tadi. Karena di sini kita belum dapat IP-nya, kita bisa skip dulu, lalu kita coba cek dulu kita dapat IP-nya berapa sih. Detail. Nah, kita dapatnya yang titik 8 ya. Kita kembali lagi ke browser, kita atur dulu untuk DHCP-nya. Seperti biasa masukin username dan password. Oke, kemudian kita masuk ke wireless. Nah, kita atur dulu di sini ya. Untuk namanya kita ganti kelompok C karena kita dari kelompok C. Kemudian untuk security-nya kita ganti ya ke WPA agar nanti bisa di password. Oke, sudah tersave. Ini nanti udah ada jaringannya ya karena udah disetting. Nah, kemudian kita atur, kita coba dulu untuk mengkoneksikan dulu. Nah, nanti masuk nggak ke ininya, ke WiFi kita. Nah, karena IP yang tadi kita tentukan itu banyak, maka kita atur DHCP-nya. Jadi kita atur untuk IP-nya di 4 karena yang 1, 2 udah digunakan buat laptop kita, kemudian yang 3 buat wireless. Nah, untuk sisanya bisa menyesuaikannya karena kita dari 1 sampai 16 broadcast-nya. Kita coba dulu apakah sudah terkoneksi. Mungkin sudah ya. Kita close dulu, kita coba masuk ke command prompt, lalu coba pingin yang tadi IP-nya 192.168.52.1 ya, untuk mengkoneksikan ke laptop yang satunya. Kemudian enter aja sampai nanti muncul replay. Nah, ini karena request timeout atau RTO itu tandanya masih ada yang error ya. Kita coba ke ping di wifi-nya tadi yang 3, masih sama juga. Ini mungkin karena masih belum terkoneksi jaringan ya. Kita coba buka dulu untuk LAN servernya. Nah, kan kita tadi terkoneksi ke lab B7. Kita coba ke kelompok C lagi. Karena tadi terkoneksi ke lab B7 makanya nggak ke replay atau RTO. Nah, ini udah ke replay teman-teman. Untuk tersambung ke wireless, sama kita coba pingkan ke laptop yang satunya. Ke laptop satunya juga sudah ke replay. Jadi untuk ping ini sukses ya. Untuk mengkonfigurasinya juga sukses. Oke, kita coba untuk melihat contoh dari sharing data ya. Kita coba dulu. Nah, udah bisa ya ini untuk sharing datanya. Kita sharing data ke Rakamai Hakim atau teman saya. Nah, sudah ada ya. Jadi ini untuk tampilan sharing datanya udah bisa ya. Kita juga udah bisa merubahnya. Oke, sebelum masuk ke tutorial atau cara untuk men-sharing data, kita masuk dulu ke remote control. Nah, kita masuk ke remote desktop connection, lalu panggil IP yang ingin kita remote ya, atau laptop yang ingin kita remote.
Nah, di sini karena kita ingin meremote dari laptop yang satunya, maka kita bisa akses untuk usernya dan passwordnya. Oke, di sini kita udah bisa untuk meremote ya. Kita tunggu aja sampai loadingnya selesai. Nah, ini kita sudah bisa untuk meremote ya, teman-teman. Kita tunggu aja, ini mungkin agak lumayan ya, lumayan nge-lag soalnya. Sebenarnya untuk nge-remote ini kita bisa juga menggunakan satu akun dan kita juga bisa untuk menggunakan atau berbeda akun gitu. Cuman itu nanti untuk prosesnya lumayan rumit ya. Jadi lebih enjoy atau lebih enakan itu pakai yang satu akun. Jadi misalkan kita punya PC. Nah, PC satunya kita pakai akun kita, kemudian di laptop juga kita pakai akun kita. Nah, kita bisa nge-remote dari PC yang kita tinggal gitu atau yang kita ingin diakses. Nah, seperti ini untuk tampilan remote desktop ya, teman-teman. Kita bisa akses dari jauh ataupun kita ada keperluan di luar kota, kita bisa akses dari rumah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengkoneksikan ke satu server ya. Kita masuk ke control panel, kemudian network. Untuk yang sekarang kita menggunakan kabel ya teman-teman. Kemudian kita keceng adapter. Nah, kita pilih yang Ethernet. Karena yang tadi kan kita pingnya sudah ditentukan dan untuk pingnya kita sendiri kan beda dari ping yang wireless gitu. Makanya kita harus samakan dulu pingnya. Nah, untuk di sini kita pilih IP4, kemudian kita pilih IP address-nya di posisi ke 4 ya teman-teman. Kemudian untuk subnet-nya kita 240. Nah, untuk GWS-nya sendiri kita pakai yang tadi di wireless ya. Jadi 192.168.52.3 ya. Karena pingnya kan tadi kita rubah menjadi titik 3. Oke, selanjutnya kita coba pingkan dulu. Oke, sudah terreplay ya. Nah, jadi ini untuk ping yang titik 8 itu untuk ping yang di switch-nya ya teman-teman. Jadi untuk menghubungkannya. Oke, karena sudah terreplay. Oke, kita langsung masuk lagi ke network, kemudian ke settingan. Kemudian kita ke turn Windows. Oke, yang turn off Windows itu kita pencet. Nah, kalau sudah kita close aja. Oke, kita tunggu. Seharusnya kita sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Oh ya, di sini sebelumnya kita salah memasukkan pingnya. Jadi seharusnya kita masukkan 192.168.52.2. Tapi kita masukkan ke 4. Kalau yang 4 tadi kan kita masukkan di DHCP. Jadi untuk bagian yang untuk sisanya gitu kan. Untuk sisa yang terhubung. Jadi kita masukkan sesuai dengan yang tadi di topologi jaringannya ya teman-teman. Untuk yang 1, 2 sebagai laptop atau device-nya, kemudian 3 sebagai wireless, kemudian 8 di switch-nya, kemudian untuk sisanya kita sebagai DHCP. Oke, ini sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke network setting ya. Kita masuk ke advance. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke ini more untuk turn on kan. Nah, ini kita turn on kan untuk folder sharingnya. Bisa juga nanti kita atur untuk passwordnya kita nggak dikunci ya teman-teman. Tapi untuk sebelumnya passwordnya kita kita pakai kunci karena ini untuk keperluan ya. Untuk yang sharing datanya tadi sudah ditampilkan di bagian awal. Oke, sekarang kita masuk dulu ke IP. Nah, sudah ya teman-teman. Ya, kita tinggal masukkan username sama passwordnya.
Nah, untuk berikutnya kita masuk ke cara untuk men-sharing data. Langsung saja ya teman-teman. Nah, kita bikin folder baru dulu. Setelah kita bikin folder baru, kita klik kanan. Kemudian ada properties. Nah, kita sharing. Kita share, kemudian kita apply buat everyone. Nah, kemudian untuk hak aksesnya nanti kita pilih untuk read dan write. Jadi semuanya bisa untuk mengedit. Oke. Nah, kita atur dulu di sini. Nah, kita atur untuk semuanya bisa mengedit. Oke, full control. Sudah, oke, apply, oke. Close. Nah, ini seharusnya sudah bisa ya teman-teman. Nanti jadi karena kita sudah men-sharing data, jadi datanya nanti bisa dipanggil ke IP yang tadi sudah kita tuju. Yang tadi di bagian pertama itu teman-teman. Nah, datanya sudah di-share di yang bagian pertama tadi teman-teman. Begitu cara untuk men-sharing data. Nah, di sini kita balik lagi ke setting kemudian network. Di sini kita akan mengatur supaya laptop kita itu tidak di-password agar memudahkan dalam proses sharing data. Atau bisa juga kita di-password. Sesuai kebutuhan aja, teman-teman. Advance, kemudian ke more, kemudian kita yang ini kita matikan ya, teman-teman. Oke, sudah. Seharusnya sih sudah ya, teman-teman. Nah, nanti untuk tampilan sharing datanya seperti ini ya, teman-teman. Seperti yang tadi di awal, pertama kita masukkan dulu IP teman kita, yaitu yang tadi kita sudah men-sharing. Nah, kalau di password ya kita masukkan password, kalau nggak di password maka akan langsung muncul foldernya. Seperti ini ya, teman-teman. Begitulah tutorial sederhana dari saya dan teman-teman saya, mulai dari menentukan IP address, melihat bagaimana tabel syariah, kemudian setelah menentukan IP address kita membuat topologi jaringannya, jadi skemanya kita mau gimana gitu. Kemudian kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu sebelum memasukkan IP address, sehingga nanti untuk IP-nya kita bisa menentukan yang sama. Setelah melakukan konfigurasi juga kita melakukan sharing data, kemudian remote data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terapkan ilmu sebisa mungkin dan berbagi ilmu. Saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di video saya yang terbaru.